pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 6. Pada hari ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai implikasi keagamaan dan juga teori dari Marx. Oke, yang pertama-tama kita tahu bahwa sekarang ini dunia ini sedang digencar-gencarkan dengan yang namanya virus corona. Virus corona ini sekarang telah melanda berbagai negara di seluruh dunia. Banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya virus corona ini, mulai dari dampak di bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Virus corona ini juga berimplikasi pada bidang keagamaan. Contohnya sekarang ini kita sebagai umat yang memiliki atau menganut agama, pasti kita tahu bahwa sekarang ini sedang umat di seluruh dunia pasti akan memasuki hari suci, di mana diawali dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Kudus, dan pada hari Minggu diawali dengan hari Minggu yaitu dengan perayaan besar yakni Paskah. Nah, sebelum masuki perayaan besar agama, kita tahu bahwa selama ini dalam situasi adanya virus corona ini, berbagai kegiatan dilakukan, itu harus dilakukan di dalam rumah atau melakukan social distancing. Karena kita tahu bahwa sekarang ini saja kita harus menghindari berbagai kerumunan dan keramaian yang ada di tengah masyarakat. Nah, kita tahu bahwa melakukan ibadat atau kegiatan berhubungan dengan keagamaan pasti itu berhubungan dengan yang namanya keramaian dan kerumunan. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan tertularnya atau cepat penyebaran virus corona. Nah, jadi dengan adanya virus ini, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah, yaitu pertama, untuk berbagai masyarakat yang ingin menjalankan ibadahnya, ibadah saat ini dilakukan di rumah masing-masing. Karena dikhawatirkan jika ibadah dilakukan di gereja atau di tempat-tempat ibadat masing-masing umat beragama, mulai dari Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Muslim, dan berbagai agama lainnya, ditakutkan justru dengan dilaksanakan kegiatan ibadat, maka virus tersebut dapat menyebar ke berbagai manusia atau masyarakat yang sedang ikut melaksanakan kegiatan ibadat tersebut. Karena kita tahu saja dalam melakukan ibadat pasti, khususnya untuk agama Kristen, pasti ada berjabat tangan. Itu merupakan kegiatan bersentuhan. Nah, kita tahu saja bahwa virus tersebut menyebar dengan bersentuhan, dapat menyebarkan virus corona tersebut. Dan untuk agama Muslim juga, di mana mereka harus berjabat tangan ketika selesai beribadat atau bersolat, dan berbagai agama lainnya yang mereka juga melakukan kegiatan bersentuhan di saat menjalankan kegiatan ibadat mereka tersebut. Nah, kita tahu saja bahwa di berbagai negara ini sudah banyak kasus akibat tetap melakukan kegiatan ibadat, sehingga banyak memakan korban-korban dan semakin banyaknya orang yang terkena virus corona. Baru-baru ini saja di Korea Selatan khususnya, ada berbagai gereja yang tetap melaksanakan kegiatan ibadat, dan di saat melakukan kegiatan ibadat tersebut banyak umat yang sudah terkena virus tersebut. Nah, jadi di sini dari pelajaran tersebut, pemerintah ingin khususnya untuk Indonesia dan untuk semua negara di dunia, negara yang ada terdapat yang tingkat penyebaran virus corona tersebut tinggi, dikhawatirkan dengan adanya ibadat atau kegiatan ibadat tersebut pasti bisa terjadi penularan atau penyebaran virus corona secara cepat. Jadi pihak pemerintah ingin masyarakatnya untuk beribadat di rumah, dan kita ketahui saja bahwa selama ini kegiatan ibadat itu dilaksanakan di rumah, dan juga para pihak tokoh-tokoh agama sekarang ini sudah memberikan keputusan bahwa mereka akan menayangkan siar ibadat tersebut secara live streaming, sehingga masyarakat juga ikut dapat menyaksikan kegiatan ibadat tersebut melalui TV maupun melalui sosial media lainnya. Jadi menurut saya, dengan adanya virus ini, implikasinya sangat besar sekali di bidang keagamaan. Apalagi sekarang ini kita akan memasuki pekan suci
baik Katolik itu Paskah dan juga Ramadan untuk agama Muslim. Kita tahu saja bahwa Ramadan kali ini diawali dengan kegiatan puasa. Nah, puasa ini pasti ada sahur, sholat tarawih bersama. Namun karena adanya virus ini membatasi segala ruang gerak masyarakat. Dan juga untuk agama Kristen, perayaan Paskah itu diawali dengan fitri hari suci, dan puncaknya pada hari Paskah pasti juga akan menghambat semua proses ibadat untuk hari Paskah tersebut. Dan untuk berbagai agama-agama lainnya di dunia tersebut, dunia mau Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya tersebut, pasti kegiatan ibadat mereka itu juga terhambat. Nah, dari semua hal tersebut kita kaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu teori basic, struktural dan superstruktural. Nah, dari teori basic struktural yaitu adanya hubungan di dalam suatu pemerintahan. Dari hubungan tersebut mereka menciptakan suatu produk atau kebijakan-kebijakan untuk suatu masyarakat. Sedangkan superstruktur itu dia mencakup ideologi-ideologi seperti ideologi politik, ideologi budaya, ideologi agama, serta ideologi lainnya. Nah, kita hubungkan dengan kasus atau peristiwa yang sekarang terjadi di negara kita dengan adanya virus corona tersebut, bahwa virus corona ini pasti adanya hubungan atau hubungan antar virus tersebut, pasti ada hubungan antara berbagai hubungan antar pemerintah, sehingga pemerintah akan membuatin kebijakan, yaitu kebijakan lewat superstruktural, di mana kebijakan tersebut menyangkut kebijakan keagamaan, yaitu melarang segala aktivitas yang berhubungan dengan kerumunan keramaian di tempat ibadat. Karena kita tahu saja di tempat ibadat tersebut pasti akan cepat tersebar virus corona. Nah, di sini kita sebagai masyarakat kita hanya bisa dapat mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa agama merupakan candu masyarakat, dan kita tahu bahwa semua masyarakat di dunia ini rata-rata memiliki atau beragama. Nah, jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, bahwa ini semua merupakan diciptakan oleh pemerintah dan untuk masyarakat, sehingga ini semua ada kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan pemerintah, sehingga mereka menciptakan kebijakan tersebut. Nah, teori Marx ini sangat cocok sekali karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini memiliki kuasa, di mana mereka yang memberikan kebijakan atau memberikan peraturan kepada kita, sehingga kita sebagai masyarakat hanya dapat mengikuti apa yang mereka tanamkan atau yang mereka kebijakan yang mereka berikan tersebut. Nah, untuk perayaan hari raya tersebut, menurut saya kita sebagai makhluk yang beragama dan bertuhan, ada baiknya momen-momen saat ini kita sebagai masyarakat merenungkan kembali peristiwa virus corona ini. Harusnya kita sebagai manusia biasa, kita lebih mendalami iman kita, dan kita harus tahu bahwa pelajaran dari virus corona ini untuk kehidupan kita, agar kita harus lebih mendalami iman kita, dan juga dari adanya virus tersebut kita harus lebih mengintrospeksi diri kita, bahwa apa saja hal yang kita lakukan selama ini itu pastinya saat ini harus kita hentikan. Kita harus memberikan waktu kita kepada Tuhan, baik berdoa di tempat kita atau di rumah kita masing-masing, karena kita tahu saja berdoa itu adalah cara kita atau iman kita terhubung dengan Tuhan. Nah, jadi dengan adanya virus ini merupakan menurut saya sangat penting sekali untuk kegiatan keimanan kita, karena lewat virus ini setidaknya kita sebagai manusia tahu bahwa kita sebagai makhluk lemah tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Jadi dengan adanya virus ini saya merasa bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah atau implikasi keagamaan ini
mencegah virus corona tersebut. Dan juga teori yang disampaikan oleh Marx memang sangat ada kaitannya antara masyarakat dan juga pemerintah serta implikasi terhadap keagamaan. Sekian dan terima kasih.